Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di gunung di belakang Sekte Perubahan Besar, sesosok muncul tiba-tiba dan terbang melintasi langit. Itu adalah Suke. Dia telah membeli seni replikasi dari sistem, langsung mempelajarinya. Itu adalah salah satu dari jenis mantra ilusi. Lebih khusus lagi, itu adalah mantra ilusi tingkat menengah bumi yang bisa menciptakan 10 doppelganger. Suara mendesing. Suke membaca mantra. 10 awan asap putih membubung di belakangnya, sebuah doppelganger muncul dari masing-masing awan. Setiap doppelganger mengenakan jubah hitam. Semuanya tampak persis seperti Suke. Doppelganger ini tidak bisa melakukan serangan ofensif. Namun, karena setiap doppelganger terlihat dan bertindak seperti Suke, dia akan dapat menggunakan doppelganger untuk membingungkan dan menakuti anggota Sekte Surgawi. Suke bisa menggunakan Shadow Maid of 3000 Thunders. Namun, satu tubuh ilusi tidak cukup untuk bertindak tangguh. Dia perlu mengadakan pertunjukan untuk semua orang di Sekte Perubahan Besar. Dengan kemampuan baru ini, dia akan mengakhiri Sekte Surgawi untuk selamanya. Baiklah, sistem, beri aku selusin topeng hitam. Pastikan mereka semua memiliki karakter merah bertuliskan, fraksi surga yang meledak tercetak di antara alis setiap topeng. Juga, saya suka warna hitam jubah, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang lain. Sistem, buat jubahnya terlihat lebih keras dengan menambahkan beberapa awan merah di atasnya. Petik 2. Setelah sistem melakukan penyesuaian pada topeng dan jubah, Suke meletakkan topeng di wajah setiap doppelganger dan memberi mereka jubah yang baru dihias. Sekilas, mereka tampak seperti Akatsuki di Naruto. Bocah kecil, bocah kecil. Buttface berteriak penuh semangat. Sebaiknya kau hitung aku, kalau tidak, saya akan memastikan untuk menghilangkan prasangka Anda nanti. Petik 2. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Buttface tahu bahwa Suke telah beroperasi dengan banyak nama palsu, seperti Xiaoyan, Huawuke, dan Li Bai. Namun, Buttface sangat senang memikirkan melenyapkan Sekte Surgawi. Dia juga melihatnya sebagai kesempatan untuk pamer, itulah sebabnya dia sangat ingin bergabung dengan Suke dalam pertarungan ini. Suke mengangkat alisnya. Kau ingin bergabung denganku? Baik, tapi Anda harus kooperatif. Ketika giliranmu untuk muncul, kamu harus berteriak, aku Buttface dari fraksi surga yang meledak. Melolong, saya tidak ingin mengumumkan kepada Sekte Surgawi bahwa nama saya Buttface. Ini terlalu menyinggung. Bagaimana kalau aku menyebut diriku Raja Perkasa dari fraksi surga yang meledak? Buttface berkata dengan bangga, melambaikan cakarnya ke udara. Raja Perkasa terlalu jahat, kata Suke, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Menggunakan nama seperti itu akan mengungkapkan sifat buta hurufmu. Coba yang lain. Jika Anda tidak dapat memikirkan nama yang lebih baik, maka terlalu buruk untuk Anda. Yang lainnya, oke, beneran deh, aku nggak apa-apa dengan nama apapun asalkan bukan Buttface, ujarnya bersemangat. Suke memikirkannya sejenak dan kemudian bertanya, bagaimana dengan monster kulit Ultima? Tidak, Buttface langsung menolak, dia tidak mengerti apa arti nama itu, tetapi dia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja dengan nama apapun selama itu bukan Buttface? Suke bertanya, menatapnya. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Nama Anda adalah Udang Mantis. Ambil atau tinggalkan. Apa, udang mantis? Tapi aku bukan udang, kata Buttface dengan sedih. Suke mengabaikan anjing yang merengek itu. Sudah waktunya untuk mempersiapkan pertempuran. Suke menampilkan Shadow Maid of 3000 Thunders. Dengan kekuatan ini, dia memanggil tubuh ilusi yang memiliki 70% dari kekuatan normalnya. Suke kemudian meletakkan topeng unik di tubuh ilusi, mengubahnya menjadi Huawuke. Suke kemudian melambaikan tangannya. Suara mendesing. Dipimpin oleh tubuh ilusi, 10 doppelganger melompat ke udara dan berlari menuju gerbang utama Sekte Perubahan Besar. Suke berjalan ke Buttface sambil tersenyum. Dia meraih kerah Buttface dan berteriak, ayo pergi, udang mantis. Suke mengubah sosok mereka menjadi bayangan ilusi, yang terbang dengan indah melintasi langit. Sementara itu, di aula pertemuan Sekte Perubahan Besar, Su Yunlan sedang duduk di tengah aula pertemuan. Di sampingnya berdiri 3 sesepuh dari Sekte Perubahan Besar yang semuanya berada di panggung bayi asli. Keempat individu ini memiliki kekuatan politik yang besar di dalam Sekte Perubahan Besar. Namun, ada 8 pembangkit tenaga listrik lain yang duduk di meja aula pertemuan.
8 tetua lainnya semuanya berada di tahap bayi asli, membuat mereka 2 tingkat lebih kuat dari para tetua sekte perubahan besar. Orang-orang suci ini mengenakan pakaian bagus, di mana tanda sekte surgawi disulam. 8 pembangkit tenaga listrik ini dipimpin oleh seorang pria parubaya berjubah putih. Suke pasti akan mengenali pria ini jika dia berada di ruangan bersamanya. Pria ini tidak lain adalah Zhang Dansan, pemimpin sekte-sekte surgawi. Setelah hanya 1 tahun, Zhang Dansan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah tumbuh dari level 5 tahap transformasi bayi ke level 6. Ini adalah lompatan raksasa. Dia sekarang hampir sekuat Kaisar Negara Api. Dia juga terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Gayanya yang berbudaya dan elegan membuatnya cukup tampan. Dia pasti salah satu pembudidaya paling kuat di Negara Api. Belum lama ini, dia jatuh cinta pada Su Yunlan pada pandangan pertama. Ini menyebabkan pikirannya yang tenang diaduk. Dia sangat ingin Su Yunlan menjadi pendamping kultivasinya. Namun, Su Yunlan selalu menjaga jarak darinya. Zhang Dansan telah mengirim harta langkanya beberapa kali, tetapi Su Yunlan telah mengembalikan semuanya. Zhang Dansan tidak tahan lagi dengan penolakan ini. Karena itu, dia datang ke sekte perubahan besar secara pribadi untuk mengirim hadiah pertunangannya dan meminta Su Yunlan untuk menikah dengannya dan menjadi pendamping kultivasinya. Suasana di aula pertemuan itu membosankan dan menyedihkan. Pemimpin sekte Su, sebagai ahli yang kuat dan pemimpin sekte, Zhang Dansan telah merendahkan diri untuk membahas masalah ini dengan Anda beberapa kali. Namun, Anda terus menghindari topik tersebut. Di mana rasa hormatmu? Seorang tetua dari sekte surgawi mendengus. Sekte surgawi, secara umum, bukanlah sekte besar. Namun, itu adalah salah satu dari 3 sekte terbesar di Negara Api. Jika kamu menolak lamaran Zhang Dansan, kamu akan membuat kami menjadi bahan tertawaan, kata tetua lainnya, menatap Su Yunlan dengan dingin. Saya tersanjung dengan apresiasi pemimpin sekte Zhang, katanya, tersenyum dengan tenang. Su Yunlan masih merupakan kecantikan yang elegan dan kompeten, sama seperti setahun sebelumnya. Namun, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Jadi, saya tidak bisa menjadi pendamping kultivasi pemimpin sekte Zhang. Saya harap pemimpin sekte Zhang bisa masuk akal dan perhatian dan berhenti mendorong saya. Petik 2. Bang. Segera seorang penatua dari sekte surgawi berdiri, menggebrak meja dengan marah. HMPH, dia mendengus. Apakah kamu berencana menjadikan sektemu sebagai musuh sekte surgawi, pemimpin sekte Su? Xiao Yan dari fraksi surga yang meledak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemimpin sekte kami Zhang. Petik 2. Para tetua lainnya juga memukul meja, berdiri, dan berteriak dengan marah. Kamu menghina pemimpin sekte kami Zhang? Ini keterlaluan. Kamu pikir kami takut dengan mantramu dan meriam bertenaga dewa kan? Sekadar informasi, jika pemimpin sekte Zhang tidak secara pribadi menghentikan kami untuk menyerang sekte perubahan besar, Anda dan orang-orang Anda akan terbunuh sejak lama karena sekte Anda bersekutu dengan fraksi surga yang meledak. Para tetua kemudian mulai menyerang Su Yunlan dengan kekuatan jiwa mereka. Mengepalkan giginya, Su Yunlan melawan kekuatan jiwa para tetua sekte surgawi sebaik mungkin. Berperilaku sendiri, seorang tetua dari sekte perubahan besar di sampingnya berkata, "Kamu sudah keterlaluan. Anda masih berada di dalam aula pertemuan sekte perubahan besar. Beraninya kamu menyerang kami di sini?" Petik 2. Bang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak berbentuk menghantam dada sesepuh sekte perubahan besar yang marah. Kekuatannya begitu berat sehingga menghancurkannya dengan beban seberat gunung. Penatua itu terbang dari kursinya dan menabrak dinding aula pertemuan. Engah, penatua dari sekte perubahan besar yang terluka memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Su Yunlan tidak tahan lagi. Dia berdiri. Pemimpin sekte Zhang, dia berteriak. Apakah kamu serius hanya akan menggunakan kekuatanmu untuk menggertak kami? Dia tidak menyangka Zhang Dansan menjadi tidak masuk akal ini. Dia tampak seperti pria yang anggun dan berbudaya. Mengapa dia menyerang orang-orangnya karena perselisihan sederhana? Yunlan, aku baru saja menghukum bawahanmu yang kasar. Kenapa kamu marah? Zhang Dansan berkata, tersenyum ringan. Matanya penuh dengan ejekan. Dia kemudian mengambil cangkirnya dan mulai mengutak-atiknya, seolah-olah dia sedang bermain dengan Su Yunlan. Aku di sini untuk memberimu 2 pilihan, lanjutnya, tersenyum acuh tak acuh. Kamu bisa menikah denganku dan menjadi teman kultivasiku, atau sekte perubahan besar akan dibantai. Aku menantangmu. Su Yunlan sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan. Dia tahu sekte perubahan besar dapat dengan mudah dikalahkan jika Zhang Dansan melancarkan serangan karena dia adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 tahap transformasi bayi.
Dia lebih kuat dari siapapun di 5 negara. Dia praktis tak terhentikan. Kamu terus berkolusi dengan fraksi surga yang meledak. Suke dari faksi ini menggunakan ledakan untuk menghancurkan sebagian besar sekte surgawi. Oleh karena itu, adalah benar dan tepat bagi kita untuk membasmi sekte perubahan besar. Tidak ada yang berani ikut campur dalam masalah ini, bahkan fraksi surga yang meledak. Zhang dan San berkata, tersenyum dingin dan arogan. Suara mendesing. Suara menusuk udara datang dari luar aula pertemuan. Tangisan sedih kemudian terdengar. Saat berikutnya, Bang, seorang murid dari sekte surgawi yang telah menjaga pintu terlempar ke aula pertemuan. Murid itu berlumuran darah. Dia sudah mati. Seketika, semua orang di aula pertemuan berdiri kaget, melihat ke pintu. Ini keterlaluan. Siapa yang melakukan ini? Zhang dan San memarahi. Banyak suara memekakkan telinga dan megah menjawab sebagai balasan. Saya Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak. Saya Ye Liangchen dari fraksi surga yang meledak. Saya Li Bai dari fraksi surga yang meledak. Saya Yang Guo dari fraksi surga yang meledak. Saya Wu Wukai dari fraksi surga yang meledak. Aku monster kulit ular dari fraksi surga yang meledak. Saya Sue Ziqian dari fraksi surga yang meledak. Saya Nicholas Murong Budfest dari fraksi surga yang meledak. Akhirnya, ada 11 sosok berdiri di pintu masuk aula pertemuan, 10 doppelganger Suke dan tubuh ilusi gunturnya. Banyak dari tokoh-tokoh yang muncul ini adalah tokoh-tokoh legendaris, seperti Hua Wuke dan Li Bai. Tokoh-tokoh ini ditemani oleh para elit lainnya. Beberapa elit memiliki nama eksentrik, seperti Sue Ziqian dan Wu Wukai. Namun, hanya tubuh ilusi guntur Suke yang memiliki wajah yang menyerupai orang yang berbeda. Kemiripan ini adalah Hu Ge. 10 doppelganger lainnya semuanya mengenakan topeng dan jubah hitam yang dihiasi awan merah. Mereka semua terlihat sangat misterius dan juga sedikit menyeramkan. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa angka-angka ini semuanya berada di tahap transformasi bayi. Memiliki sosok-sosok ini memasuki aula pertemuan seperti melihat dewa turun ke bumi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Semua orang ketakutan dan berdiri diam, terutama para murid dari sekte perubahan besar. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Tuhanku! Mereka adalah elit dari fraksi surga yang meledak dan mereka semua berada di tahap transformasi bayi? Saya pikir Hua Wuke, Li Bai dan tokoh legendaris lainnya hanya ada di panggung bayi asli? Mereka semua melangkah ke tahap transformasi bayi hanya dalam beberapa bulan? Para murid dari sekte perubahan besar semuanya tercengang. Terlepas dari keterkejutan mereka, mereka semua bersemangat untuk bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris yang datang untuk membantu mereka. Para murid dari sekte perubahan besar merasa sangat bangga bisa bersekutu dengan fraksi surga yang meledak. Sebaliknya, Zhang dan San dan 8 tetua dari sekte surgawi sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Zhang dan San sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin ada begitu banyak orang di fraksi surga yang meledak yang semuanya berada di tahap transformasi bayi. Meskipun mereka baru berada di tingkat ketiga tahap transformasi bayi, Zhang dan San tahu berapa banyak kekuatan yang mereka miliki. Dia telah mendengar kisah Suke membunuh Kaisar Api dan bagaimana Kaisar Api berada di tahap transformasi bayi sementara Suke hanya di tahap bayi asli. Selama setahun terakhir, Zhang dan San sama sekali tidak takut dengan fraksi surga yang meledak. Ini karena dia tinggal di pinggiran negara api dan karena Xiao Yan tetap absen. Tapi sekarang dia melihat elit dari fraksi surga yang meledak dengan kedua matanya sendiri, dia sangat ketakutan. Su Yunlan juga tercengang. Dia berdiri diam dan menatap sosok-sosok itu. Dia merasa seperti pernah melihat sosok-sosok ini sebelumnya. Faktanya, ketika dia mendengar sosok pertama mengucapkan kalimat, fraksi surga yang meledak, dia langsung tahu bahwa Xiao Yan pasti telah kembali. Dia merasa agak kecewa ketika dia menyadari bahwa dia tidak mendengar namanya. Apakah dia tidak kembali? Tidak, dia pasti sudah kembali. Kalau tidak, bagaimana para elit dari fraksi surga yang meledak tahu datang ke sini? Pada saat ini, orang-orang di aula pertemuan mendengar beberapa murid sekte perubahan besar mendiskusikan sesuatu. Di mana pahlawan Xiao Yan? Salah satu murid di luar aula pertemuan bertanya. Di mana dia? Dia mengatakan dia akan memberitahu para elit dan segera kembali. Di mana dia? Petik 2. Mungkinkah dia pergi mencari pahlawan Suke? Itu mungkin saja. Lagi pula, pahlawan Suke belum tiba. Xiao Yan, dia kembali. Su Yunlan berseru. Zhang dan San merasa kesal sekaligus takut ketika dia mendengar nama Suke.
Suke telah menghancurkan lebih dari setengah sekte surgawi setahun yang lalu. Sejak itu, banyak murid dan penatua telah meninggalkan faksi. Zhang dan San telah berusaha keras untuk membangun kembali sekte surgawi, tetapi dia hanya berhasil meyakinkan beberapa penatua untuk kembali. Sekte surgawi memiliki murid yang jauh lebih sedikit sekarang. Saat ini, setiap kali nama Suke disebutkan, orang selalu ingat orang yang membunuh Kaisar Api dan yang menghancurkan sekte surgawi ketika dia baru berada di panggung inti emas. Sejak Suke menghancurkan sekte surgawi, faksi itu menjadi bahan tertawaan. Karena itu, hanya sedikit orang yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan sekte surgawi. Meskipun Zhang dan San membenci Suke, dia tidak akan berani melawan Suke kecuali dia yakin 100% bahwa dia bisa menang. Bagaimanapun, semua orang di negara api tahu betapa kuatnya Suke dan tidak ada yang berani membuatnya marah. Wow, saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini, kata Hua Wuke. Dia berjalan keluar dari kelompok berjubah hitam. Dia memegang kipas di tangannya, yang membuatnya terlihat sangat gentleman. Tiba-tiba, dia menjadi gelisah. Di mana omong kosong Zhang dan San, dia berkata, apakah kamu tidak akan memberitahuku untuk keluar menemui pemimpinmu? Beraninya kamu, Zhang dan San berkata. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia sangat marah karena tidak dihormati seperti ini di depan semua orang. Kamu pikir kamu siapa? Anda baru saja berada di tingkat pertama tahap transformasi bayi. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Ke-10 doppelganger memiliki ki dan kekuatan yang sama seperti Suke. Adapun tubuh ilusi guntur, hanya memiliki 70% kekuatan Suke. Inilah mengapa orang-orang merasakan bahwa Hua Wuke hanya berada di tingkat pertama tahap transformasi bayi. Pada titik waktu ini, Suke dan Budfest sedang menuju ke aula pertemuan. Suke telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan doppelgangernya. Dia cukup menikmati bermain-main dengan semua orang di aula pertemuan. Tubuh ilusi guntur mencibir dan menatap Zhang dan San dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Pemimpin kami dengan mudah menghancurkan faksi Anda ketika dia baru saja di panggung inti emas. Beraninya kamu menggonggong di sini, dasar anjing berminyak? Petik 2. Semua orang ketakutan oleh tubuh ilusi guntur dan 10 doppelganger. Ketika tubuh ilusi guntur mulai berbicara dengan cara yang begitu dingin, mereka merasa lebih takut. Tuhanku, pahlawan Suke adalah pemimpin dari fraksi surga yang meledak. Para murid dari sekte perubahan besar terkejut. Mereka selalu bertanya-tanya siapa pemimpin fraksi surga yang meledak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Suke bisa menjadi pemimpin. Beraninya kamu, Zhang dan San berteriak dengan marah. Suke melarikan diri dari sekte surgawi seperti anjing. Jika saya tidak membiarkannya pergi, dia pasti sudah mati. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam terbang melintasi langit, menembus awan, dan mendarat di ruang terbuka di luar aula pertemuan. Semua orang berbalik dan melihat Suke yang tersenyum dan anjing besar yang tampak menakutkan. Zhang dan San, Suke berbicara, kupikir seorang bubi tua sepertimu pasti sudah mati sekarang. Seharusnya aku membunuhmu ketika aku punya kesempatan. Aku terlalu baik padamu, Suke mencibir, berjalan perlahan ke arahnya. Su Yunlan dan semua murid dari sekte perubahan besar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia pahlawan Xiaoyan? Apa hubungannya dengan Zhang dan San dan sekte surgawi? Bukankah Suke yang menghancurkan sekte surgawi? Dengan satu gerakan yang disinkronkan, ke-10 doppelganger dan tubuh ilusi guntur berbalik dan meletakkan tangan mereka di depan dada, membungkuk pada Suke. Selamat datang, pemimpin fraksi surga yang meledak, kata mereka serempak. Suara mereka bergema melalui aula pertemuan. Ledakan. Seketika, sosok agung tak berbentuk melesat melintasi langit dan mendarat di depan aula pertemuan. Ke-11 pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi ini menyembah sosok agung yang satu ini. Adegan ini mengejutkan semua orang. Suara sistem muncul di benak Suke. Ding, selamat kepada tuan rumah Suke yang telah dianugerahi 10.000 poin tangguh bertindak untuk menyelesaikan tujuan, berakting sendirian tangguh. Wow, 10.000 poin tangguh bertindak. Ini adalah tindakan yang sangat menguntungkan. Itu masuk akal. Ini adalah tindakan yang sulit dilakukan karena ada begitu banyak variabel yang perlu diterapkan sebelum tindakan itu bisa terjadi. Tujuan ini pertama-tama membutuhkan fraksi surga yang meledak untuk menjadi terkenal. Kedua, tugas ini mengharuskan setiap anggota faksi yang hadir menjadi legendaris. Akhirnya, tindakan ini mengharuskan Suke menjadi pusat ketenaran faksi. Bagaimana, ini mungkin, kata Zhang dan San. Zhang dan San dan 8 tetuanya tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan linglung, dan hati mereka dipenuhi dengan teror.
Ini tidak masuk akal. 11 pembangkit tenaga listrik berada di tahap transformasi bayi. Suke juga berada di tahap transformasi bayi. Jadi, mengapa mereka menyembah Suke? Dia tidak lebih kuat dari 11 tokoh manapun. Mungkinkah Suke didukung oleh organisasi yang lebih tangguh? Ini akan menjadi satu-satunya penjelasan mengapa begitu banyak penguasa di tahap transformasi bayi akan memujanya seperti ini. Semakin banyak anggota sekte surgawi memikirkan kemungkinan ini, semakin mereka menjadi takut. Anggota sekte perubahan besar juga benar-benar tercengang. Master Xiaoyan adalah Suke yang terkenal? Astaga, apa aku sedang bermimpi sekarang? Xiaoyan yang kita temui sebelumnya sebenarnya adalah Master Suke. Jadi, dia adalah Suke? Su Yunlan masih linglung. Bagaimanapun, nama Suke dikenal di seluruh negara api. Oleh karena itu, mengetahui Suke adalah masalah yang jauh lebih besar daripada mengetahui Xiaoyan. Aku mantis, udang dari fraksi surga yang meledak. Kenapa kamu tidak berlutut di depanku? Budfest berteriak. Meskipun dia masih belum terbiasa dengan nama ini, dia masih meneriakannya dengan kooperatif. Namun, tidak ada yang peduli tentang Budfest, karena semua orang memusatkan perhatian pada Suke. Dia tersenyum, matanya hitam pekat dan tampak sedalam alam semesta. Semua orang bisa tahu hanya dengan melihat matanya berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Ini adalah gaya sejati seorang kakak dari faksi besar, kuat, percaya diri, dan tak kenal takut. Suke, Zhang dan San berteriak, mengepalkan gigi dan tinjunya dengan ekspresi ganas. Kebenciannya terhadap Suke tidak ada habisnya. Beberapa saat sebelumnya, dia takut pada Suke. Namun, kemunculan Suke dan kata-katanya yang kasar telah memicu kemarahan Zhang dan San. Matanya sekarang penuh dengan kegilaan dan niat membunuh. Jangan panggil namaku, Anda tidak memenuhi syarat untuk memanggil nama saya. Suke berkata dengan senyum provokatif. Ini membuat Zhang dan San semakin marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tekanan hebat sedang membangun di tubuhnya. Dia seperti anjing gila, siap untuk merobek Suke menjadi dua bagian. Suasana mencekik yang diciptakan Zhang dan San ini langsung menutupi seluruh area, seperti bau kematian. Semua orang mau tak mau menjadi pucat dan merasa merinding. Zhang dan San, jika kamu ingin berkelahi, keluar saja, kata Suke. Kenapa kamu berteriak marah dari dalam ruangan itu? Siapapun dari fraksi surga yang meledak bisa membunuhmu hanya dengan menginjak kakinya. Jika Anda tidak percaya saya, Anda harus memilih lawan sendiri. Dengan begitu, dunia akan tahu bahwa kekalahanmu bukan karena kalah jumlah, kata Suke sambil tersenyum. Dia menatap Zhang dan San dengan dingin, kekuatan jiwanya masih mengendalikan para doppelganger. Zhang dan San, kata Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak, melambaikan kipas lipat di tangannya. Dibandingkan dengan sesama anggota fraksi surga yang meledak, tingkat kultivasi saya adalah yang terendah. Jadi bagaimana dengan duel antara kau dan aku? Dan, aku hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawanmu. Terkesiap, semua orang menahan napas. Tuan Hua Wuke ini terlalu ceroboh. Dia hanya berada di level 1 tahap transformasi bayi. Dia lebih rendah dari Zhang dan San dengan 5 tingkat. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawannya? Saya lebih suka melawan lawan yang menganggap diri mereka luar biasa, kata Ye Liang Chen dari fraksi surga yang meledak. Zhang dan San, jika kamu pikir kamu cukup kuat untuk melawanku, aku tidak keberatan bermain bersama. Aku punya 100 cara untuk mengalahkanmu. Namun, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk melawan saya. Petik 2. Semua orang yang menonton gempar. Wow, orang ini sangat percaya diri. Penguasa dari fraksi surga yang meledak benar-benar kuat. Semuanya sangat mendominasi. Sosok lain melangkah maju. Itu adalah Li Bai dari fraksi surga yang meledak. Mari kita nikmati ini selagi bisa. Li Bai berkata, memegang pedang di satu tangan dan guci di tangan lainnya. Ayo, pantat ke atas. Pedang sungai besar turun dari surga. Dengan setiap 10 langkah yang kuambil, seseorang mati di tanganku. Saya dapat melakukan perjalanan 1000 mil dan masih tak terbendung. Zhang dan San, memikirkan tentang darahmu membuatku terdorong untuk menulis puisi. Di dunia ini, siapa yang bisa bertahan melawan pedangku? Semua orang terkejut lagi. Astaga! Tidak heran Li Bai dari fraksi surga yang meledak adalah sarjana berbakat nomor 1 di kota kekaisaran. Dia bisa menyusun garis yang lincah dan mendominasi dalam sekejap mata. Siapa yang bisa bertahan melawan pedangnya? Saya kira hanya penguasa dari fraksi surga yang meledak yang tahu. Tiba-tiba, sebuah suara rendah dan aneh berbicara. Kenapa kau memanggilku? Anggota lain dari fraksi surga yang meledak melangkah maju. Itu Wu Kai. Apa nama yang aneh?
Tak satu pun dari penonton pernah mendengarnya sebelumnya. Wu Wukai berjalan ke depan kelompok doppelganger. Dia kemudian mulai mengutuk Zhang Dansan tanpa ragu-ragu. Zhang Dansan, kau bajingan. Anda adalah babi hutan yang kotor, seekor ibu anjing sialan, dan seorang pelacur terkutuk. Berhentilah membuang waktuku. Lawan saja aku jika kamu menolak untuk menyerah. Semua orang benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Orang ini terlalu agresif. Dia mulai mengutuk setelah baru saja muncul. Tapi kata-kata kotornya begitu rapi dan berirama. Dia benar-benar pengumpat yang tidak biasa. Dia luar biasa. Tidak heran dia adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Saat itu, sepotong musik aneh terdengar. Dong, 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 dong. Anggota lain dari fraksi surga yang meledak melangkah keluar. Itu adalah monster kulit ular. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Wu Wukai. Dengan sebatang rokok di tangannya, dia mulai bernyanyi. Saya babi paling centil di LOL. Saya dapat mengisi ulang senjata saya secara manual dengan tombol F. Kali ini saya tidak akan melewatkan tembakan dan saya tidak akan terbunuh. Petik 2. Dia kemudian tiba-tiba berhenti bernyanyi. Maaf, aku tersentuh oleh laguku, katanya sambil menyentuh dahinya. Para penonton langsung bingung. Mereka tidak tahu apa kesepakatan orang ini. Mengapa dia mulai bernyanyi? Lagunya ngeri banget. Namun, monster kulit ular tidak peduli dengan pendapat penonton, jadi dia mengabaikan tatapan mereka. Dia kemudian memutar rokok dan memasukkan ujung yang terbakar ke dalam mulutnya. Dia mengisap rokok dengan paksa. Dia mulai bernyanyi dengan keras lagi. Babi centil lahir sebelum para dewa. Aku mengisap ujung yang terbakar dan bercinta dengan yang abadi. Zhang Dansan, sama seperti monster kulit Ultima, Iron Man, dan Hulk yang tak terkalahkan, aku hanya butuh satu kesempatan untuk menghancurkanmu, babi hutan, anjing, dan siapa, menjadi abu. Lawan saja aku jika kamu bukan pengecut. Saya punya pertanyaan, kata Wu Wukai, yang berdiri di sampingnya. Lu Benwei, kamu diam, kata monster kulit ular. Persetan denganmu, Wu Wukai mengutuk dengan marah. Semua orang benar-benar bingung. Bagaimana dua anggota fraksi surga yang meledak ini bisa begitu aneh? Mereka sangat unik, jarang sekali orang seperti ini datang di dunia ini. Mereka mulai mengutuk setelah muncul. Mereka bahkan saling memaki. Ini terlalu intens. Fraksi surga yang meledak benar-benar luar biasa. Tidak heran orang biasa tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Apa yang sedang kamu lakukan? Anggota lain dari fraksi surga yang meledak melangkah keluar. Itu adalah Sui Ziqian. Dia memandang Wu Wukai dan monster kulit ular. Apakah kamu idiot? Kata Sui Ziqian. Semua klisemu itu omong kosong. 1. Nama asli Wu Wukai. 10 doppelganger dan tubuh ilusi guntur memberikan penampilan mereka satu persatu. Mengapa orang-orang kuat dari tahap transformasi bayi ini begitu aneh dalam karakteristik mereka? Dulu saya berpikir bahwa semua pria kuat itu sama, arogan dan pendiam. Orang-orang ini membuktikan saya salah. Dibandingkan dengan mereka, saya pikir pahlawan Suke, pemimpin fraksi surga yang meledak, adalah yang paling tidak aneh. Zhang Dansan, Suke berteriak. Kamu pasti panik sekarang, ya? Katakan padaku, sudahkah kamu memilih seseorang untuk menjadi orang pertama yang kamu lawan? Atau apakah Anda lebih suka melawan kita semua sekaligus? Saya menyarankan opsi terakhir. Dengan begitu, kami bisa menghabisimu lebih awal, kata Suke sambil tersenyum. Suke, dia yang tertawa terakhir tertawa terlama. Zhang Dansan mencibir. Teman-temanmu semuanya hanya di tingkat ketiga tahap transformasi bayi. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Petik 2. Bang. Tiba-tiba, lautan api muncul di belakang Zhang Dansan. Rambutnya terbakar dan menempel lurus ke atas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api dan mengeluarkan energi yang besar. Melihat ini, para pengamat semua ketakutan. Tidak mungkin, dia bisa menggabungkan tubuhnya dengan energi api asli. Ini tidak mungkin, bagaimana dia melakukan ini? Sekarang dia telah berhasil menggabungkan tubuhnya dengan energi api asli, tubuhnya tidak bisa lagi ditembus oleh pedang atau tombak. Aku khawatir dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Api. Zhang Dansan mulai tertawa. Hahaha, pemuda, saya perlu berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memilih untuk meningkatkan diri dalam pengasingan. Selama kultivasi saya kebetulan menemukan sebuah buku yang penuh dengan prasasti sihir yang kuat. Saya menggunakan buku ini untuk mempelajari bagaimana menggabungkan tubuh saya dengan kekuatan inti sejati, yang sebenarnya adalah energi api asli.
Karenanya, tubuhku sekarang tidak bisa ditembus. Mendengar ini, para murid dari Sekte Perubahan Besar terkejut. Kesulitan terbesar yang dihadapi sebagian besar pembudidaya adalah kelemahan tubuh fisik mereka. Tubuh binatang iblis selalu secara alami lebih kuat dari tubuh manusia. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya binatang iblis selalu lebih kuat daripada pembudidaya manusia yang berada di tahap yang sama. Zhang dan San berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi. Tubuhnya juga telah sangat ditingkatkan dan menjadi tidak bisa ditembus. Dengan demikian, mungkin saja dia bahkan bisa menang melawan seseorang yang berada di tingkat ke-7 tahap transformasi bayi. Saya tidak yakin apakah Suke bisa mengalahkannya. Tidak kali ini, seorang murid dari Sekte Perubahan Besar berkata, seluruh tubuhnya gemetar. Semua murid Sekte Perubahan Besar khawatir. Sebelumnya, mereka merasa sangat percaya diri dan bersemangat saat melihat sosok legendaris tersebut. Namun, sekarang mereka sangat khawatir karena mereka sekarang tahu betapa kuatnya Zhang dan San. Su Yunlan dengan lembut menggerakkan bibirnya dan mengirim pesan kepada Suke. Xiao, maksudku, Suke, sebaiknya kau pergi. Itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, jawab Suke. Tubuhku bahkan lebih kuat darinya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meningkatkan tubuhnya dengan bantuan energi api asli? Dia hanya pamer, saya orang yang sangat sederhana dibandingkan dengan dia. Dia bahkan tidak tahu bahwa saya telah meningkatkan tubuh saya dengan menyerap energi guntur surgawi dari awan ungu dan melalui kesengsaraan kuno. Dia juga tidak tahu bahwa tubuhku terdiri dari God of Hell's Compulsion dan bahwa aku telah menyerap energi Dragon Vein dari negara api. Dia tidak tahu ini, karena, tidak seperti dia, saya tidak pernah membual tentang hal ini kepada siapapun. Suke kemudian melihat Budfest. Udang mantis, sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan padanya apa yang kamu punya. Dia mengatakan tubuhnya tidak bisa ditembus. Saya sarankan Anda memberinya tendangan. Petik 2. Aku tidak akan melakukannya, Budfest menolak. Budfest selalu pengecut, tubuhnya sangat kuat, tetapi dia masih berperilaku seperti pengecut, bahkan ketika dia mencoba untuk menjadi berani dan tak terkalahkan. Itu tidak sepadan, Budfest mencibir. Jika aku menendangnya, dia mungkin akan langsung mati. Jika kamu bisa menendangnya sampai mati, kamu bisa makan hamburger sebanyak yang kamu mau di tokoku selama setahun penuh, gratis, Suke tersenyum. Ah, setahun penuh, seru Budfest. Tapi dia masih agak ragu. Sekali pengecut tetap pengecut. Aku tidak akan melakukannya hanya untuk beberapa hamburger yang sangat sedikit, kata Budfest. Stinky tofu kalau begitu, Suke berkata dengan dingin. Sepakat, Budfest berteriak, Anda dapat mengandalkan saya, Zhang dan San, kali ini kamu dalam masalah besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budfest berani. Dia berlari menuju Zhang dan San, seperti serigala. Beraninya kamu, Zhang dan San berteriak. Dia sangat marah karena dipermalukan seperti ini. Suke telah mengirim seekor anjing untuk melawannya, yang menyeratkan bahwa dia kurang kuat daripada anjing peliharaan. Dua bola api besar muncul, satu di masing-masing tangan Zhang dan San. Aduh! Budfest langsung berbalik dan lari ketika dia melihat Zhang dan San mendekatinya dengan bola api besar itu. F***CK, Suke mengutuk. Dia seperti pengecut. Sudahlah, lebih baik aku melakukannya sendiri, cibir Suke. Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi bayangan dan berlari langsung menuju Zhang dan San. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apakah dia gila? Dia ingin menghadapi Zhang dan San sendirian? Haha, Zhang dan San tertawa. Kamu masih sama tuamu, arogan dan bodoh. Beraninya kau menghadapiku seperti ini? Kamu adalah orang mati sekarang? Petik 2. Tinju Zhang dan San dikelilingi oleh api. Energi yang dipancarkan api Zhang begitu kuat sehingga ruang di sekitar tinjunya tampak bengkok. Dia akan memukul Suke dengan tinjunya yang kuat. Su Yunlan dan para murid dari Sekte Perubahan Besar semua berteriak pada Suke. Oh tidak! Pahlawan Suke, hati-hati! Sueke, hati-hati! Suke terlihat sangat tenang. Dia hanya mengangkat tinjunya sendiri untuk bertahan. Bang! Zhang dan San memukul kotak Suke di lengannya. Namun, tubuh Suke benar-benar utuh. Zhang dan San terhuyung mundur akibat gelombang ledakan yang kuat. Tinju Zhang dan San terluka parah dan darah mengalir di buku-buku jarinya. Semua orang tercengang, mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tubuh pahlawan Suke bahkan lebih kuat dari Zhang dan San. Kamu, Zhang dan San tercengang. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 1 tahun? Petik 2.
Zhang dan San hampir hancur oleh gelombang ledakan. Dia menyadari bahwa Suke bukan lagi pemuda di Golden Core Stage yang pertama kali dia lawan. Hahaha. Suke tertawa sangat keras. Dia perlahan mendekati Zhang dan San. Zhang dan San mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Dalam sekejap mata, tubuh Suke kabur. Saat berikutnya, dia berdiri tepat di depan Zhang dan San. Suke tersenyum dingin dan mulai meninjunya dengan kekuatan besar. Zhang dan San tidak dapat melepaskan diri dari tinju mengamuk Suke. Darah Zhang dan San memancar kemana-mana. Pukul dadamu, pukul tinjumu dengan tinju kecilku. Hancurkan kepalamu dengan tinju kecilku. Bang! Suke memukuli pemimpin sekte Zhang dan San hingga babak belur. Semua orang sangat terkejut dan mata mereka tertuju pada pemandangan yang mengerikan itu. Zhang dan San tidak lagi terlihat seperti manusia. Jubah putihnya telah menjadi merah oleh darahnya sendiri. Kepalanya lebih mirip wajah babi yang mengerikan daripada pria parubaya yang tampan. Suke telah memukulinya dengan sangat buruk sehingga fitur wajahnya tidak bisa dikenali. Jubah hitam Suke satu-satunya hal yang bisa dikenali. Jika orang lain masuk ke ruangan, mereka tidak akan pernah percaya bahwa sosok berdarah di tanah itu adalah pemimpin sekte Zhang dan San. Tubuh itu berhenti bergerak. Zhang dan San sudah mati. Ini membuat semua orang merinding. Seorang pemimpin sekte yang perkasa di level 6 tahap transformasi bayi dipukuli sampai mati begitu saja. Bukankah fisiknya diperkuat oleh energi api asli? Mengapa dia dikalahkan begitu mudah? Suke membunuh Zhang dan San hanya dengan tinjunya. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Dua tangisan memecah kesunyian. Tidak. Pemimpin sekte? Dua dari tetua sekte surgawi sangat sedih. Mereka tidak percaya pemimpin sekte mereka terbunuh sedemikian rupa. Pemimpin mereka tercinta. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 tahap transformasi bayi. Dia adalah tulang punggung dan landasan sekte surgawi. Kematiannya berarti kepunahan sekte surgawi. Namun, 6 tetua lainnya dari sekte surgawi mundur. Keenam tetua ini telah disewa oleh Zhang dan San untuk memperkuat sekte. Oleh karena itu, sekte surgawi tidak berarti banyak bagi mereka. Melihat Zhang dan San terbunuh seperti ini, mereka ingin melepaskan diri dari sekte surgawi untuk menghindari hukuman dari fraksi surga yang meledak. Kedua tetua yang setia dari sekte surgawi meneteskan banyak air mata karena perasaan mendalam mereka tentang hilangnya sekte dan pemimpin mereka. Ketika Zhang dan San mulai berkultivasi dalam pengasingan, banyak murid meninggalkan sekte surgawi. Bahkan beberapa tetua meninggalkan sekte. Kedua tetua inilah yang telah melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga sekte tetap berjalan. Zhang dan San baru saja menyelesaikan kultivasi terpencilnya. Sekte surgawi berada di ambang direvitalisasi. Tapi sekarang pemimpin sekte telah terbunuh. Pergantian peristiwa ini menghancurkan para penatua yang setia. Pemimpin sekte, kami akan membalaskan dendammu dengan mengirim wanita ini untuk menjadi temanmu di dunia bawah. Kedua tetua dari sekte surgawi menatap Su Yunlan dengan galak. Meskipun Su Yunlan juga telah mencapai tahap bayi asli, kedua tetua telah mencapai tingkat 6 dan tingkat 7 dari tahap bayi asli masing-masing. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat dari Su Yunlan. Mereka berlari ke arah Su Yunlan dari dua arah. Gerakan mereka secepat kilat. Beberapa orang yang tergabung dalam sekte perubahan besar mulai berteriak. Oh tidak! Hati-hati pemimpin sekte Su! Tiga tetua dari sekte perubahan besar melangkah keluar untuk melindungi Su Yunlan. Suara mendesing. Hampir tidak ada dua tetua sekte surgawi yang mendekati Su Yunlan ketika tubuh ilusi guntur Suke menikam salah satu tetua sekte surgawi di dada dengan pedangnya. Sedetik kemudian, Suke melepaskan sambaran petir ungu dan emas yang mengenai tetua lainnya di antara matanya, membunuhnya seketika. Suke sekarang sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator di panggung bayi asli. Dia bahkan tidak membutuhkan pedang penghancurnya. Dia hanya membutuhkan sebagian kecil dari esensi gunturnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Krisis telah dihindari dalam sekejap mata. Kekuatan Suke dan tubuh ilusi gunturnya telah membuat para penonton terkesan lagi. 6 tetua dari sekte surgawi dikuasai oleh rasa takut. Mungkin hanya penguasa fraksi surga yang meledak yang dapat memiliki waktu reaksi dan kecepatan kilat yang begitu sensitif. Yang lebih mengesankan adalah hanya Suke dan Hua Wuke yang menyerang. Jika anggota fraksi surga yang meledak telah menyerang bersama, bahkan tidak semua pembudidaya dari 5 negara yang disatukan dapat menghentikan mereka. Organisasi yang tangguh ini benar-benar mengerikan. 6 tetua dari sekte surgawi mulai memohon kepada Suke.
Pemimpin fraksi Su, kami disewa oleh Zhang dan San untuk bergabung dengan Sekte Surgawi sementara. Mohon ampun dan ampuni kami. Betul sekali, pemimpin fraksi Su, kami terpaksa datang ke sini. Sekarang Zhang dan San sudah mati, kita tidak akan tinggal di Sekte Surgawi. Tolong selamatkan hidup kami. Senioritas tidak berarti apa-apa di antara para pembudidaya di dunia ini. Hanya pembangkit tenaga listrik yang dihormati. Meskipun para tetua lebih tua dari Suke, kultivasi mereka tidak cocok untuknya. Karena itu, tidak ada yang terkejut dengan kepatuhan mereka. Namun, Suke tidak berencana membiarkan mereka pergi semudah itu. Bagaimanapun, mereka telah berpartisipasi dalam rencana Zhang dan San untuk memaksa pemimpin Su menikah. Suke mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum dingin. Tidak, Anda akan tinggal di Sekte Surgawi. Mulai sekarang, Sekte Surgawi akan melayani Sekte Perubahan Besar, jika tidak. Suke berhenti. Ye Liangchen dari fraksi surga yang meledak, yang berdiri di belakang Suke, menyelesaikan kalimatnya. Jika tidak, fraksi surga yang meledak akan menggunakan 100 metode penyiksaan padamu. Kamu bajingan pengecut? Anda mendengar? Wu Wukai dari fraksi surga yang meledak mengutuk. 6 tetua dari Sekte Surgawi menjadi pucat. Mereka kemudian menganggukkan kepala dan menyilangkan tangan. Sesuai keinginan kamu, kami sekarang akan mengambil alih Sekte Surgawi dan melayani Sekte Perubahan Besar. Pergi. Jika saya diberitahu tentang salah satu dari Anda yang melarikan diri, fraksi surga yang meledak tidak akan berbelas kasih lagi. Faksi ini memiliki setidaknya 1000 anggota di 5 negara. Adapun anggota faksi yang berada di luar negeri, saya rasa saya tidak perlu menyebutkan nomornya, ancam Suke sambil tersenyum. 6 tetua menjadi lebih pucat. Setidaknya ada 1000 anggota fraksi surga yang meledak di 5 negara? Astaga, berasal dari mana orang-orang ini? Setiap orang di faksi ini sangat kuat. Kami ditakdirkan. 6 penatua Sekte Surgawi yang patuh ingin menghindari hukuman dengan cara apapun. Yakinlah, pemimpin fraksi Su, kami tidak akan pernah mencoba melarikan diri. Kalau begitu kembalilah ke Sekte Surgawi sialanmu. Suke mendengus. Tiba-tiba, kekuatan jiwa Suke menyembur keluar seperti banjir. 6 tetua dari Sekte Surgawi gemetar ketakutan. Kekuatan jiwa ini tidak seperti kekuatan apapun yang pernah mereka rasakan. Ke-6 tetua menguatkan diri, mengumpulkan keberanian, dan menyilangkan tangan memberi hormat. Mereka kemudian meninggalkan Sekte Perubahan Besar dengan panik. Setelah para tetua Sekte Surgawi pergi, Sekte Perubahan Besar akhirnya damai. Namun, orang-orang di aula pertemuan masih tetap waspada karena kehadiran Suke yang mendominasi. Para murid tidak berani bernapas dengan cara yang salah dengan Suke di dalam ruangan, apalagi bercanda dengannya. Sebelumnya, mereka mengira orang ini adalah Xiao Yan, orang yang terkenal tetapi juga ramah dan mudah didekati. Sekarang mereka tahu bahwa dia adalah Suke. Kekuatan mentahnya mencekik, bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Oke, kamu diberhentikan? Suke berteriak. Suke, yang tidak pernah lupa tentang bertindak tangguh, melambaikan tangannya ke 10 doppelganger dan tubuh ilusi gunturnya. Ke-11 sosok itu menyilangkan tangan mereka. Ya Pak, kata mereka serempak. Lalu, wus, ke-11 sosok itu berubah menjadi asap dan menghilang seketika. Para penonton terkejut. Tidak heran mereka adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Mereka begitu cepat dan bisa menghilang tanpa jejak. Kamu juga diberhentikan. Suke berkata kepada 3 tetua dan para murid dari Sekte Perubahan Besar. Kenapa kamu masih di sini? Kembalilah dan latih seni sihirmu, kata Suke dengan nada mengejek. Semua murid dari Sekte Perubahan Besar sedikit tercengang. Ketika mereka sadar, mereka semua meninggalkan ruangan. 3 tetua dari Sekte Perubahan Besar kemudian menyilangkan tangan mereka untuk menghormati Suke sebelum meninggalkan ruangan juga. Hanya Suke dan Su Yunlan yang ada di kamar sekarang. Emosi wajah Su Yunlan menunjukkan ketegangan bercampur dengan kejutan yang menyenangkan. Suasana agresif Suke menghilang. Pemimpin Sekte Su, lama tidak bertemu. Maukah kamu pergi berkencan denganku? Katanya sambil tersenyum.